Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik ibu-ibu jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, coba saya cek dulu ibu-ibu yang sudah pada punya kitab, tolong tengok kanan kiri, barengan dulu. Ya, tahu barengan enggak? Bareng-bareng bersama ya. Biarkan teman-temannya lihat bareng. Sampun. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari bab pertama dari Kitabul Adab. Coba ibu-ibu pengarangnya siapa? Syekh, dibaca. Abdul Aziz Asy-Syalhub. Ya kan namanya itu bukan? Iya gitu ya. Ya. Dan di adab yang pertama yang akan kita bahas adalah adab membaca Al-Quran dan yang berkaitan dengannya. Coba saya mau tanya dulu nih ibu-ibu, siapa yang tadi pagi sudah baca Al-Quran? Acungkan tangan. Insya Allah ini gak ria, saya cuma pengen ngecek aja siapa yang tadi pagi sudah baca Al-Quran, termasuk zikir pagi, itu juga ada bacaan Al-Qurannya. Acungkan tangan. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu, ketahuilah kalau hari kita itu dibuka dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan dari sisa waktu yang kita miliki pada hari ini. Maka saya sering mengatakan ibu-ibu, kalau bangun tidur baca doa dulu. Ibu-ibu, kalau habis sholat subuh jangan ke dapur dulu, tunggu sebentar, zikir dulu, wirid dulu. Baru setelah itu baca zikir pagi. Setelah sholat baca zikir setelah sholat, disambung zikir pagi, kemudian baca Al-Quran. Tidak apa-apa, mau satu ayat boleh, mau satu lembar boleh, mau satu halaman boleh. Kita tidak akan pernah tahu apa yang memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Mudah-mudahan ketika kita istiqomah setiap hari membaca Al-Quran barang satu halaman, semoga Al-Quran ini akan memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Dan ketahuilah, apa yang berhubungan dengan Al-Quran itu semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu tahu mana kota di muka bumi ini yang dicintai oleh Allah? Kota mana? Kota mana? Makkah atau Makkah dan Madinah. Tapi kalau kata para ulama, Makkah dan Madinah dibandingkan Makkah dan Madinah, keutamanya lebih banyak Makkah. Rasulullah saja bersedih ketika beliau dikeluarkan oleh para kerabatnya, oleh orang-orang Mekah yang menyakiti Rasulullah SAW, dan beliau akhirnya sampai berhijrah ke kota Madinah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Kata beliau, wahai kota Mekah, kata beliau, saya itu mencintaimu wahai kota Mekah. Kalaulah bukan karena aku dikeluarkan dari kota Mekah, maka aku akan tetap tinggal di kota Mekah. Lihat, kenapa kota Mekah itu menjadi kota yang Allah muliakan ibu-ibu? Karena Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Malaikat Jibril alaihissalam adalah utusan Allah yang Allah berikan amanah untuk menjadi pemimpin dari para malaikat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril bertugas menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ibu-ibu, malam Lailatul Qadar atau malam Ramadan. Kenapa Ramadan itu dijadikan bulan yang paling mulia di antara 12 bulan lainnya? Kenapa ibu-ibu Ramadan itu menjadi hari-hari yang kita nanti-nantikan bersama? Kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang spesial dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Karena pada bulan Ramadan ada waktu diturunkannya Al-Quran. Begitu pula orang-orang yang Allah berikan petunjuk untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Maka hamba-hamba Allah yang seperti ini
yang Allah Azza wa Jalla sukai. Allah akan muliakan orang ini baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Bu, nggak ada ruginya Bu kita baca Al-Quran. Nggak ada ruginya. Al-Quran itu, bahkan para ulama, mereka mengatakan, zaman dulu kala, mereka mengatakan, kalau ada sesuatu yang sulit dalam kehidupanku, kata mereka, maka aku mengevaluasi diriku bahwa ternyata aku belum baca Al-Quran sehari ini. Dan para ulama mengatakan ketika seseorang membaca Al-Quran, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan baginya. Allah akan bukakan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu Al-Quran tuh nggak pernah loh ninggalin kita barang sekejap pun. Di dunia Al-Quran akan menjaga orang yang membaca Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikubur Bu, nanti ini dikubur. Orang yang gemar membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka Al-Quran minta kepada Allah agar jenazah yang ada di dalam kubur tidak dimakan oleh ulat-ulat yang ada di kubur. Dan saya sudah ada bukti dalam kisah yang pernah saya sampaikan. Masih ingat kisahnya Bu? Saya sampaikan di mana ya Ustazah Yuni ya? Di sini atau bukan? Bukan. Di mana saya sampaikan? Di kajian lain. Ya baik. Jadi ibu-ibu kayaknya sudah pernah saya sampaikan. Saya sampaikan lagi boleh Bu? Pada lupa ya? Atau saya belum menyampaikan? Baiklah. Jadi ada warga Indonesia yang sudah lama tinggal di kota Mekah. Sudah lama. Mbah buyutnya orang Indonesia itu sudah tinggal di kota Mekah sudah lama, sampai punya anak cicit semuanya tinggal di kota Mekah. Nah, suatu hari ada seorang laki-laki, bapak-bapak meninggal dunia. Seperti biasa, kalau di pekuburan Mekah itu per berapa tahun sekali itu digali lubang kuburnya. Kalau sudah jadi tulang belulang dikumpulkan, karena memang lahan di sana terbatas. Nah, orang Indonesia ini Bu, pada waktu mau dialihkan ya, dipindahkan tulang belulangnya, ketika digali kuburnya yang ada apa Bu? Utuh jenazahnya. Utuh. Seperti baru kemarin dimasukkan ke dalam kubur. Dan orang-orang melihat hal ini takjub, kaget ya, terkesima. Apa sebenarnya amalan bapak ini? Ternyata setelah ditelisik, ditanya kepada anaknya, amalan bapaknya Bu dalam kehidupan sehari-hari itu maos Quran, baca Al-Quran. Setiap hari Jumat nih kayak gini nih khatam Al-Quran. Coba cek, dihitung Bu. Mulai dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, 30 juz bagi 6, sehari berapa Bu? 5 juz. Sehari 5 juz. Untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau ada di antara kita ini one day one juz, ya, maka sebenarnya boleh one day 5 juz, ya, 1 hari 5 juz. Ustazah, gimana caranya sehari bisa 5 juz? Ya, caranya minta tolong sama Allah. Ya. Sesuatu itu kalau disandarkan pada diri sendiri tidak kuat Bu. Kita membaca Al-Quran 1 halaman saja, kalau disandarkan pada diri sendiri nggak bakalan kuat. Yang ada kita baru baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ceklek ngantuk. Ya. Kok tidur ya? Terus tidurnya sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur lagi. Sampai terdengar adzan duhur, udah duhur ya. Tadi saya tidur jam berapa? Jam 9 gitu ya. 1 halaman nggak rampung. Kenapa ibu-ibu? Karena kita tuh nggak minta tolong sama Allah. Coba minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya mau hari ini target saya ya Allah baca Al-Quran 1 lembar. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit itu lebih baik daripada tidak. Ya Allah, saya mau hari ini baca Al-Quran 1 baris. Boleh Bu. Ibu-ibu baca Al-Qurannya sehari berapa? Coba saya tanya ibu-ibu yang sebelah kanan, berapa sehari rata-rata baca Al-Quran? 2 lembar. Ada nggak yang 1 baris? Ada. Alhamdulillah. Mboten napa-napa Bu, 1 baris daripada tidak sama sekali. Ustazah, saya baca Al-Qurannya belum bisa, tapi saya bisa Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Tidak apa-apa. Ya. Ustazah, saya belum bisa baca 1 juz, tapi saya hafal kul.
Ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan qul huwallahu ahad, baca. Enggak apa-apa. Ya. Dan itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Baik. Karena kita tahu betapa mulianya Al-Qur'an, maka kita belajar tentang adabnya. Yang pertama, adab dalam membaca Al-Qur'an. Mohon diingat-ingat. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita jual dengan kepingan-kepingan dunia. Allah itu tidak akan menerima amal ibadah seseorang kalau niatnya bukan untuk Allah. Allah itu akan menerima amal ibadah seseorang kalau niatnya hanya untuk Allah. Jadi kadang ada orang baca Al-Quran niatnya pengen dapat pujian ibu-ibu. Niki wonten apa mboten? Wonten. Ada nggak orang baca Al-Quran niatnya biar dagangannya laris? Wonten apa mboten? Wonten. Dan Allah itu akan beri sesuatu tergantung niatnya. Rugi bu kalau bacaan Al-Quran kita dijual dengan kepingan dunia. Padahal jelas yang namanya rizki itu sudah ada takarannya dan gak tertukar. Kita yakin saja sama Allah bahwa kalau kita minta dilariskan dagangan kita, Allah lariskan dagangan kita tanpa kita menjual ayat-ayat Al-Quran untuk melariskan dagangan. Dan kalaulah kita sampai baca Al-Quran untuk melariskan dagangan, berarti kita itu bakhil, pelit, masih hitung-hitungan sama Allah. Nggih mboten bu? Allah yang selama ini memberi kita mata, Allah yang selama ini memberi kita telinga, Allah yang selama ini memberikan kepada kita kaki. Kok yuk baca Al-Quran masih hitung-hitungan? Sudah, baca Al-Quran itu untuk Allah. Baca Al-Quran itu gak ada niat kecuali biar Allah suka, biar Allah itu ridho kepada kita. Dan kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, maka jangankan dagangannya dilariskan bu, mau minta apa aja Allah mudahkan. Jadi saya pesan kepada ibu-ibu, jangan pernah kita meyakini satu surat di dalam Al-Quran. Saya pernah melakukan itu dulu waktu zaman saya masih di pondok pesantren di SMP. Saya pernah diberitahu oleh salah satu guru kami bahwa kalau kamu membaca satu surah dari Al-Quran, bakalan besok nanti rizkimu jembar, bakalan nanti dagangannya kalau ada orang jualan laris. Padahal ternyata ibu-ibu setelah diteliti nggak ada satupun perintah dari Rasulullah kalau membaca satu surat dari Al-Quran itu dagangannya laris, rizkinya jembar, nggak ada. Rugi kita bu. Bahkan orang yang seperti itu bakal dikasih was-was sama Allah. Kalau nggak baca satu surat itu, dia akan mengatakan sesuk daganganku nggak bakal laris. Yakinlah. Dan itu mboten pareng saestu. Kenapa? Karena kita mengerjakan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu terlalu mulia kalau hanya ditukar dengan kepingan-kepingan dunia. Orang membaca Al-Quran satu huruf oleh Allah dihitung satu kebaikan. Kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf bu? Tolong dihitung. Bismillah. Dihitung. Ba, sin, mim, alif, lam. Kalau saya pernah hitung 19. Coba dihitung lagi ya. Menawi saya salah. Dihitung. Ibu tulis saja tuh di bukunya baru kan? Tulis semua bismillah sekarang. Terus dihitung. Ditulis bahasa Arabnya bismillah. Berapa? 19. Masya Allah. Orang baca basmalah bismillahirrahmanirrahim dapat pahala bukan hanya 19, tapi 19 dikali 10. Pinten bu?
190. Kalau ibu baca Al-Fatihah, maka bisa dihitung. Ada yang bisa hitung Al-Fatihah berapa huruf? Coba. Berapa huruf? Belum bisa. Lebih dari 100? Lebih. Kalau Al-Fatihah yang kita baca dikali 10, maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi Bu, kalau Imam Ibnul Qayyim pernah ditanya, mana yang afdal, baca Al-Quran atau zikir? Kata Imam Ibnul Qayyim, Al-Quran lebih tinggi ya pahalanya dibandingkan zikir. Zikir juga boleh, tapi Al-Quran itu lebih mulia. Karena di dalam Al-Quran ada obat bagi hati dan bagi fisik orang yang membacanya. Di dalam Al-Quran Allah berikan ketenangan bagi orang yang membacanya. Di dalam Al-Quran Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah. Jadi yuk bismillah, kalau kita baca Al-Quran niatnya untuk siapa Bu? Bukan untuk melariskan dagangan. Bukan pula untuk dijadikan jimat biar jodoh cepat datang. Ya. Iya, saya pernah ketemu sama ibu-ibu tanya ke saya, Ustazah, bener nggak Ustazah? Ada amalan katanya, anak saya kan belum nikah. Katanya kalau baca surah, salah satu surah dalam Al-Quran, beliau menyebutkan surahnya. Ya, itu katanya jodohnya biar cepat datang. Saya bilang, Bu, yang namanya jodoh itu pemberian dari Allah. Tanpa anak ibu baca surat itu, anak ibu rajin sholat aja minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, paringi hamba jodoh, Allah kasih. Ya, daripada kita baca satu surat ternyata Allah tidak ridho, malah jadinya kita mendapatkan dosa. Ya, jadi mohon dengan sangat ibu-ibu, kita yang namanya ibadah itu tidak bisa hanya bermodalkan ikut-ikutan. Kita yang namanya ibadah itu nggak bisa bermodalkan katanya dan katanya. Tapi kita ibadah ada panduannya, yaitu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk kita semuanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Baik, yang kedua, di antara adab dalam membaca Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, bagaimana Ustazah cara kita mengamalkan Al-Quran? Di antaranya kalau kita mau baca Al-Quran, dibaca dulu artinya, Bu. Iya. Ibu-ibu, kalau saya kasih PR baca tafsir kan berat. Nggih mboten? Beratan mana baca tafsir sama baca terjemah? Baca tafsir. Jadi mboten napa-napa, baca terjemah dulu. Ndak apa-apa. Boleh nggak Ustazah baca terjemahan yang perkata parang, monggo, saged, ya. Dan kalau kita baca terjemahannya dulu, ketika kita baca Al-Quran, Al-Quran itu akan meresap sampai ke hati. Betul. Itu bagi ibu-ibu yang usianya sudah di atas 50 tahun, monggo baca terjemah. Tapi bagi mbak-mbak yang usianya masih di bawah 40 tahun, maka selayaknya sudah mulai belajar bahasa Arab. Ya, Ustazah, belajar bahasa Arab di Indonesia itu kadang baru berapa pertemuan sudah bubar barisan, gitu ya. Ada nggak yang begitu? Ada katanya ya. Kenapa? Karena ibu-ibu belajarnya masalah i'rab dulu. Di Indonesia itu harusnya belajar bahasa Arab itu yang mudah dulu. Jadikan orang yang belajar bahasa Arab itu cinta dulu, baru kemudian kalau sudah cinta dia akan melakukan apapun. Jangan kita takut-takuti dulu dengan sesuatu yang susah. Jadi bagi para guru bahasa Arab, jadikan yang diajak untuk belajar bahasa Arab itu happy dulu, bahagia dulu. Ya. Jangan langsung belajar bahasa Arab dikasih PR 1 halaman, bubar barisan. Ya. Kenapa ibu-ibu kita harus belajar bahasa Arab? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ustazah, saya mau instan aja, gimana caranya belajar bahasa Arab biar cepat rampung, gak lama-lama. Kok saya belajar bahasa Arab di Indonesia 2 tahun gak rampung-rampung? Ibu pengen caranya?
Siapa yang pengen belajar bahasa Arab cepat dan mantap? Ada? Oh ada. Caranya pergi ke Timur Tengah. Itu tipsnya, betul. Pergi ke negara yang di situ ada bicaranya bahasa Arab. Betul Ustazah Yuni. Antum nyenengan 3 bulan di sana sudah bisa bahasa Arab. Ya betul. Ustazah tapi nggak punya uang, minta sama Allah. Ya Allah, paringi kula arto ya Allah, biar saya bisa pergi, kata Ustazah Aziza, ke Timur Tengah belajar bahasa Arab. Masya Allah. Jumat Bu, Jumat ya, banyak doa ya. Betul. 3 bulan aja, nggak harus banyak-banyak. 3 bulan konsisten gaul sama orang Arab, belajar bahasa Arab di sana, insya Allah pulang-pulang sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Ya Masya Allah, insya Allah. Itu cara paling mudah tuh Bu. Tips untuk belajar bahasa Arab. Baik. Kemudian yang ketiga adalah, ini nih bagus banget nih. Senantiasa mengingat Al-Quran. Masya Allah. Setelah kita mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka yang ketiga adalah senantiasa mengingat-ingat Al-Quran. Ya. Nah, maksudnya bagaimana mengingat Al-Quran? Bagi yang sudah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, dibutuhkan untuk murojaah. Bu, Al-Quran itu kalau nggak dimurojaah, dia akan lepas Bu. Yang ada ibu pekan ini hafal 1 surat, pekan depan tambah 1 surat, surat yang pekan kemarin bubar barisan. Begitu ya Bu ya? Kalau anak-anak dia menghafal Al-Quran, maka akan Allah lekatkan hafalannya sampai dewasa. Ibu masih ingat enggak kita waktu TK itu ada lagu yang kita itu sering kali kita dengar, kita ulang-ulang di TK dulu waktu dulu. Masih ingat? Balonku ada 5, ingat? Coba ibu-ibu jangan nyanyi di sini. Itu balonku ada 5, ibu nggak murojaah, masih ingat enggak? Ingat Ustazah, padahal nggak pernah di murojaah. Muncul di lisan kita. Kenapa? Karena kita dulu ngapalnya waktu kecil. Nah, tapi kalau ngapal sudah besar ibu-ibu, ayat pertama hafal cepat, 1 jam kemudian pas setor sama ustadzanya kok salah semua. Nah, kenapa? Karena menghafal di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Menghafal di waktu besar bagai mengukir di atas air. Ya begitu ya Bu ya. Jadi yuk bismillah, anak-anak kita didik untuk menghafal Al-Quran di waktu kecil. Ojo kayak emak, ojo kayak ibu, udah terlambat ngafal Quran. Yuk sekarang kamu belajar bismillah di TPQ ya Bunaya, ngafalin Quran ya. Dan ini Masya Allah jadi jariah. Jadi walaupun kita nggak menghafal Al-Quran, kita memerintahkan anak cucu kita menghafal Al-Quran, kita dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi eman Bu, kalau anak kecil tuh malah ngafalinnya lagu-lagu ya. Dan namanya anak-anak itu pendengarannya tajam. Sekali mendengar, 2 kali mendengar dari temannya pasti udah hafal. Saya dulu pernah mendapati anak-anak di depan rumah kami itu dulu waktu masih tinggal di daerah Kebun Binatang Gembira Loka, di daerah kota gede Rejowinangun. Itu depan rumah kami persis tuh ada tempat pos ronda. Itu saya kaget karena satu rombongan anak-anak itu lagi nyanyi judul lagu Iwak Peyek. Ya, saya sampai kaget. Hafal semua. Terus saya deketi. Saya suka sama anak-anak. Kalian ngafalin lagu ini dari mana? Katanya dengar Bu, dengar katanya gitu. Ya Allah. Akhirnya dari situ saya mulai buka waktu itu TPA buat anak-anak sekitar rumah. Yuk. TPA ke sini ya, ke rumah ustazah. Nanti pulang, nanti ada hadiah. Entah itu snack, entah itu pensil. Pokoknya yang penting anak-anak ini baca Al-Quran. Ngafal Al-Quran. Masya Allah, semangat mereka. Jadi sebenarnya anak-anak itu Bu, bagaimana kita mengkondisikan. Kalau orang besarnya saja sibuk dengan HP, maka anaknya pun sibuk dengan HP. Dan sekarang itu ya Allah Bu, HP itu benar-benar menjadi sesuatu yang bisa merusak anak-anak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Saya mengacungkan jempol.
kepada saudari kita. Ya, jadi kemarin hari apa tuh tepatnya, hari Rabu ya. Waktu ibu-ibu ada pencoblosan, kita ada pencoblosan, Bu. Saya tuh didatengin tamu dari Singapura ke rumah. Beliau bilang, Ustazah Aziza, saya tuh berhijrah dari Singapura ke Indonesia. Di Singapura sudah nggak kondusif, Ustazah, untuk anak-anak. Ya, untuk pendidikan anak nggak kondusif. Maka saya sekarang pengen, memang prinsip hidup kami, anak saya nggak boleh pegang HP. Masya Allah, Bu. Anaknya laki-laki usia 8 tahun. Bener nggak pegang HP? Bener. Sama sekali. Orang Singapura aja paham, Bu. Kalau HP itu ternyata merusak anak-anak. Kalau anak-anak itu belum tahu manfaat HP. Jadi yuk bismillah, Bu. Kita mulai anak-anak kita sibukkan dengan menghafal Al-Quran. Karena ketika menghafal Al-Quran di waktu kecil, maka keingetnya lama. Ya, beda dengan kita ketika menghafal di waktu besar. Baik. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, kalau ada Al-Quran yang kita lupa, maka tidak mengucapkan saya telah lupa, tapi ucapkanlah aku telah dilupakan. Beda. Nusitu kalau bahasa Arabnya. Sekali lagi, kalau ibu-ibu ngapal Al-Quran, ayatnya lupa, jangan sekali-kali bilang aku lupa dengan ayat ini. Tapi katakan aku telah dilupakan. Atau bahasa Arabnya nusitu. Apa dalilnya? Rasulullah SAW, beliau waktu itu telah melihat seseorang membaca Al-Quran. Maka kemudian beliau mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Ya, sungguh ia telah mengingatkan aku akan ayat-ayat ini yang sebelumnya saya telah terlupakan bahwa ayat tersebut berada pada surah-surah ini. Dan dari situ para ulama mengatakan kalau kita lupa bacaan Al-Quran, jangan katakan saya lupa bacaannya, tapi katakan saya dilupakan. Ya, baik. Kemudian yang kelima sudah tadi ya, menghayati kandungan Al-Quran. Kita lanjutkan yang keenam, Bu. Yang namanya baca Al-Quran itu boleh dalam keadaan apapun. Baca ya, Bu. Maksudnya tanpa memegang mushaf. Ibu dari rumah menuju ke TPQ. Daripada ngobrol dengan teman sebelah ngomongin orang, mending baca Qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, ini hadisnya sahih. Saya kalau di kajian sini memberikan fadilah atau keutamaan amal, insya Allah yang saya sampaikan bersumber dari hadis sahih, boleh diamalkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Allahu Akbar. Jadi Bu, dari rumah menuju TPQ, kalau rumahnya jauh bisa nggak baca surah Al-Ikhlas 10 kali? Sakit. Ibu-ibu insya Allah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dapat 1. Baca lagi sampai 10. Jadi boleh. Dalam keadaan berjalan boleh, dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan duduk boleh, dalam keadaan lagi naik kendaraan boleh, lagi nunggu lampu merah sakit. Kita itu kadang Bu begini, Bu. Kita tahu Bu, lampu merah itu pasti dari sekarang sudah nggak ada angka ya. Di Jogja ada nggak lampu merah yang masih ada angkanya? Ada, masih ada ya. Biasanya 20, habis 20 berapa Bu angka yang keluar? 19, gitu kan? Itu udah maklum Bu, tanpa kita liatin juga 20, 19. Dari 19, 18. Coba berapa banyak kita yang berada di lampu merah, kita nggak baca Al-Quran, nggak berzikir, liatin itu angka mundur. Betul. Padahal angka nggak kita liatin ya mundur. Nah, banyak di antara kita di lampu merah, kita justru tengok kanan kiri. Kita tengok kanan, ih motornya cakep banget, gitu ya. Kita tengok kiri, ih mobilnya 1 pintu, gitu kan. Ini kita kurang bersyukur. Belum lagi nanti lihat kanan, wah kok ganteng banget, wah.
Itu macam-macam. Jadi kalau bisa ibu-ibu sambil nunggu lampu merah baca Al-Quran. Yang dihafal surah Al-Fatihah mboten napa-napa ustazah, mboten napa-napa. Baca surah Al-Fatihah. Apakah hanya Al-Quran yang dibaca? Enggak, boleh sholawat, boleh zikir, macam-macam boleh. Yang penting di lampu merah itu waktu kita nggak habis ngeliatin orang. Waktu kita nggak habis ngeliatin angka yang mundur. Ya, bismillah ya Bu, dikerjakan. Ya, PR, tulis. Berapa hari ibu-ibu sehari lewat lampu merah? Ya. PR. Sekarang kalau melewati lampu apil atau lampu lalu lintas, maka tolong ibu berzikir. Ya. Zikirnya saged nopo ustazah yang mudah bagi ibu baca. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, nah ini nih yang menjadi problem. Saya jelaskan sesederhana saya. Orang junub Bu, hadas ya. Dia mohon maaf habis berhubungan suami istri ya, di hari atau di malam Jumat misal. Maka suami istri ini sebelum mandi para ulama sepakat tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, stop dulu. Nggak usah baca Al-Quran dulu. Sampai mandi junub, baru boleh baca Al-Quran. Itu kaidahnya. Orang haid, orang nifas, apakah boleh baca Al-Quran? Boleh. Tapi yang jadi masalah adalah ketika menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Para ulama membagi dua pendapat. Monggo, ibu-ibu yang mana yang mau dipilih? Ya. Pendapat yang pertama memutlakan tidak boleh sama sekali menyentuh Al-Quran, tidak boleh. Baca boleh Bu. Jadi kalau kita haid nggak apa-apa baca Al-Quran. Yang kita punya hafalan dibaca. Orang kalau haid Bu nggak baca apa-apa, setonnya deket. Betul. Zikir pagi ada bacaan Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada ayat kursi. Boleh baca. Yang tidak boleh itu pas nyentuhnya. Ada mushaf, ada Al-Quran, boleh disentuh atau tidak, ada dua pendapat. Yang pertama mutlak nggak boleh. Yang kedua pendapat yang mengatakan kalau mau baca mushaf maka bacalah yang bukan teks Arab semua, tapi ada terjemahannya. Atau kalau mau baca yang Arab harus dilapisi, pakai sarung tangan atau pakai kerudung, ya dipegang dengan kerudung, tidak langsung menyentuh. Itu pendapat ulama. Ustazah, saya mau megang pendapat yang nggak boleh sama sekali nyentuh. Buatan apa-apa, nggak apa-apa. Ibu baca dari HP, boleh. Ya, HP itu ada aplikasinya kan Bu? Ada. Kata para ulama, HP ini yang ada aplikasi Al-Qur'annya tidak dihitung Al-Qur'an. Makanya kalau ibu ke kamar mandi boleh bawa HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'an. Masalahnya kalau ibu di kamar mandi umum, HP-nya ditaruh di luar. Ibu tahu ya? Pas buka pintu kamar mandi, wassalamualaikum. Nggak ada. Tapi yang nggak boleh adalah membawa Al-Quran ke kamar mandi. Itu tidak boleh sama sekali. Ya. Tapi kalau HP ada bacaan aplikasi Al-Quran, ibu baca lewat HP, boleh. Ya. HP-nya disentuh dengan tangan, boleh Ustazah? Boleh. Ya. Jadi paling aman tuh sebenarnya zaman sekarang ya Bu. Zaman sekarang. Kalau kita mau aman ya sudah baca Al-Quran kalau pas haid dari aplikasi HP. Masalahnya kalau baca Al-Quran dari aplikasi HP itu berat Bu. Ya. Beratnya apa Ustazah? Baru baca tahun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, WA masuk tring gitu. Jadinya nggak baca-baca. Nah. Jadi sepakat ya Bu, yang namanya haid, orang nifas tuh boleh baca Al-Quran. Yang nggak boleh sama sekali orang junub. Ya. Dan untuk menyentuhnya ada dua pendapat ulama. Baik, insya Allah bisa dipahami nggih ibu-ibu nggih? Alhamdulillah. Dan kalau teman-teman ibu-ibu pengen tahu ya, orang yang punya hafalan Al-Quran maka dia adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena di waktu haid pun dia bisa murojaah Al-Quran tanpa harus menyentuh mushaf. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kemudian dianjurkan orang yang menyentuh Al-Quran itu dalam keadaan suci Bu. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran wudhu dulu baru baca Al-Quran.
baru mawas Al-Quran. Uduk dulu, baru baca. Ya, baru pegang Al-Quran. Kenapa Ustazah? Karena orang yang menyentuh mushaf artinya ia sedang menyentuh firman ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keadaan suci itu jauh lebih baik. Nah, kemudian di antara adabnya ibu-ibu adalah sebelum membaca Al-Quran mulutnya dibersihkan. Ya, itu adabnya. Boleh nggak Ustazah saya langsung baca Al-Quran? Boleh. Tapi kalau saya mau sikat gigi dulu boleh? Boleh, lebih baik. Mau siwakan dulu boleh? Boleh, lebih baik. Ya, Ibu kalau bangun malam, orang yang siwakan atau sikat gigi dulu dengan orang yang sama sekali nggak sikat gigi itu beda, Bu. Nggak siwakan tuh beda, fresh mulut tuh beda. Ya, Rasulullah tuh suka banget dengan siwak. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, kata Rasulullah. Kalaulah itu tidak membebani umatku, maka sudah aku anjurkan kalian untuk bersiwak. Tapi kan masalahnya di Indonesia nggak ada pohon siwak. Iya kan Bu? Ibu-ibu kalau mau beli siwak harus nitip dulu ke yang mau umroh gitu ya. Atau ada yang sudah di pack gitu ya. Tapi beda rasanya ternyata. Karena yang satu pakai pengawet, yang satu natural. Ya. Baik. Jadi ibu-ibu yang mau haji atau umroh diantara oleh-oleh untuk jamaah beli kayu siwak. Ya, nanti dibersihkan dengan kayu siwak kalau mau baca Al-Quran. Apanya? Giginya, ya mulutnya. Baik. Kemudian ibu-ibu kalau mau baca Al-Quran, baca isti'adah. Isti'adah itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, coba dilihat yang punya buku. Ada 3 bacaan isti'adah. Yang paling terkenal yang kita baca adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lagi bacaannya a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ini panjang. Saya kira ibu-ibu nggak suka yang panjang-panjang. Ya, kita tuh gitu. Kalau suruh beramal maunya yang model minimalis. Tapi kalau berdoa maunya surga Firdaus. Ya. Jadi ada tuh bacaan isti'adah a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Tapi kita sering pakai yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, ada bacaan ta'awud a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ustazah boleh nggak kalau kita pakai yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Boleh, silahkan. Nah ya, itu juga hadisnya sahih. Boleh. Tapi kalau pengen tanawu, pengen bermacam-macam, sudah saya pengen baca yang kedua deh, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Boleh. Saya baca yang ketiga deh, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Boleh. Ya, silakan. Dan semuanya adalah hadis-hadisnya sahih. Baik. Kemudian ibu-ibu di antara adab membaca Al-Qur'an adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil. Kalau kita niatnya membaca. Beda kalau niatnya murajaah. Ya. Jadi gimana Ustazah? Baca dengan tajwid yang benar, nggak terlalu cepat, yang nggak juga terlalu yang apa tuh yang kayak qori itu. Ibu baca Al-Quran kayak qori itu, satu rumah bangun semua. Ya karena mendengar lantunan ayat Al-Quran yang ibu baca gitu ya. Jadi baca Al-Quran dengan tartil cukup. Tartil itu dengan tajwid yang benar. Madnya dipakai, ya harakatnya di itmamul harakah disempurnakan, dhammahnya disempurnakan, kasrahnya disempurnakan, fathahnya disempurnakan, ya itu namanya tartil. Untuk murojaah bagaimana Ustazah? Apakah tartil? Boleh, metode murojaah lebih cepat, tapi tidak mengurangi panjang pendeknya bacaan Al-Quran. Jadi kalau teman-teman murojaah sehari 5 juz pakai tartil, yang dengerin udah bosen duluan. Kok lama banget ya? Misalnya gimana Ustazah murojaah itu dengan cepat? Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu murojaah. Ya, kayak gitu. Tapi kalau enggak murojaah, tartil. Alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Tartil. Ya. Boleh nggak kalau nggak murojaah ya kita bacanya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim, nggak boleh. Itu nanti banyak makhraj, banyak ya hukum-hukum tajwid yang terlupakan. Gitu ya ibu-ibu. Coba saya mau tanya. Ibu-ibu baca Al-Qur'annya baca atau murojaah? Alhamdulillah. Jadi kalau baca jangan cepet-cepet ya Bu. Pelan-pelan, tartil. Kalau murojaah boleh cepat sedikit. Ya, tapi tetap mura'atut tajwid. Tetap kita memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Baik. Kemudian ibu-ibu di antara adab dalam membaca Al-Qur'an adalah baik, membaguskan suara. Ya. Ibu kalau punya suara bersyukur sama Allah. Bersyukurnya bagaimana caranya untuk baca Al-Qur'an? Bukan untuk nyanyi-nyanyi. Bukan untuk joget-joget. Ya, tapi untuk membaca Al-Qur'an. Rasulullah juga suka mendengarkan dari sahabatnya yang suaranya merdu. Siapa di antara para sahabat yang suaranya merdu? Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Itu punya suara Abu Musa al-Ash'ari. Itu punya suara yang merdu. Abu Musa al-Ash'ari punya suara merdu. Ibnu Mas'ud juga suaranya merdu. Sampai-sampai Rasulullah tuh pernah bilang, wahai Ibnu Mas'ud, tolong engkau baca Al-Quran, saya mau mendengarkan. Bacaan Al-Quran itu Bu menjadi mukjizat. Orang barat ada yang baru mendengar bacaan Al-Quran saja dia langsung terkesima dan masuk Islam. Masya Allah. Itu baru bacaan suaranya aja Bu. Belum kita paham artinya. Jadi ada dikisahkan orang luar negeri, dia mendengar bacaan Al-Quran dilantunkan oleh qari. Katanya sampai merasuk dalam hati dan saya belum pernah mendengar suara seindah ini. Maka kemudian atas izin Allah akhirnya apa? Masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu bolehnya menangis ketika kita membaca Al-Quran. Jadi menangis boleh Ustazah? Boleh. Kapan? Ketika kita ingat dosa. Bukan ketika saldo kita ya berkurang atau kita belum mendapatkan uang dari para suami kita. Bukan. Orang yang menangis karena dosa-dosa itu Bu, misalnya kita malam hari bangun kemudian kita menangis nih, ya Allah saya itu banyak banget dosa saya, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Besok di akhirat ia akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Masya Allah. Dan orang yang membaca Al-Quran dibolehkan untuk menangis. Biasanya orang baca Al-Quran menangis itu kalau paham isi kandungannya Bu. Pernah mboten ibu-ibu Ramadan sholat di belakang imam yang imamnya sesenggukan nangis gitu? Pernah? Berdoa sama Allah. Yang belum berdoa sama Allah, ya Allah semoga Ramadan ini engkau pertemukan dengan masjid, dengan orang ya yang baca Al-Qurannya imamnya sampai nangis-nangis. Masya Allah. Itu terenyuh loh Bu kita yang dengar. Bahkan ada yang akhirnya jamaah nangis tapi nggak ngerti kandungannya, cuman baper ya. Ikut nangis karena imamnya benar-benar sesenggukan. Baca ayat Al-Quran tuh benar-benar nangis sampai nangis benar-benar nangis tuh Bu. Ya Masya Allah. Kenapa? Karena paham maknanya. Itu keuntungan orang yang paham makna bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Masya Allah. Baik, kemudian di antara adabnya ibu-ibu, yang namanya baca Al-Quran tuh nggak boleh dibatin. Nggak boleh. Oh, saya tadi nggak bawa tas Bu, bawanya tas tablet. Ada yang punya mushaf? Bu, kalau baca Al-Quran menikoh nggak boleh begini. Ibu ada mushaf di depan terus begini. Suaminya tanya, lagi ngapain ya Bu? Baca. Kok nggak kedengeran suara? Dibatin. Nah, itu buatan parang. Yeah. Jadi baca Al-Quran pripun? Baca apa yang mimik-mimik? Wa kadzalika anzalnahu. Nggak apa-apa, pelan nggak apa-apa. Ya. Keras boleh nggak? Boleh, yang penting nggak pakai speaker. Ya. Tapi yang buatan parang niko dibatin Bu. Saya tuh pernah loh ketemu jamaah selama beliau hidup tuh baca Al-Quran dibatin. Betul. Dia cuma dipandang aja. Habis itu nanti baru gini. Terus. Nah itu enggak boleh. Ada orang baca Al-Qurannya dibatin. Masya Allah ya. Tuh enggak ada anjurannya. Yang ada adalah diucapkan. Walaupun
tidak dikeraskan suaranya. Kalau dikeraskan boleh, mboten boleh. Ya, yang penting tidak mengganggu sekitarnya. Dan disunahkan ibu-ibu kalau lagi banyak orang, ibu-ibu lagi iktikaf di Masjidil Haram misalnya, maka suara bacaan Al-Qur'annya jangan keras-keras. Saya tuh sering menemukan ketika iktikaf di Masjidil Haram orang Indonesia baca Al-Qur'annya keras-keras. Ya. Baca gitu ya. Sampai ditegur sama orang-orang sekitar. Pakai bahasa isyarat kan nggak paham, ya. Orang luar yang negur, ya. Saya pernah tuh dapat orang Perancis negur orang Indonesia, orang Indonesianya, gitu ya, itu bahasa isyarat. Terus kamu bisa Arabik nggak? Pakai Arabik, nanti saya terjemahkan. Terus beliau bisa, terus saya bilang ke ibu-ibu orang Indonesia, Bu, nyuwun sewu, baca Al-Qur'annya pelan-pelan dia terganggu. Oh, katanya gitu ya. Dari tadi pakai bahasa isyarat. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu lagi umroh, ya Bu ya, amin. Ya Allah, saya doakan dulu. Semoga yang hadir pada hari ini semuanya dimudahkan oleh Allah untuk ke Baitullah. Amin. Semoga Allah mampukan ibu-ibu yang sudah pernah ke sana untuk kembali ke sana. Semoga Allah mampukan ibu-ibu semuanya yang belum berhaji untuk berhaji. Amin. Allahumma amin. Ya. Jadi nanti kalau di Masjidil Haram atau di tempat keramaian, tolong bacaan Al-Qur'annya gak usah keras-keras. Karena itu akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi yo gak dibatin. Tetap baca walaupun pelan. Baik. Kemudian di antara adabnya, Masya Allah, adanya larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari selain Ramadan. Sya'ban, Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu boleh menghatamkan Al-Quran di atas 3 hari. Tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari selain Ramadan boten pareng. Secepat apapun ibu baca 2 hari itu hukumnya makruh. Ya, harus di atas 3 hari. Kalau Ramadan pareng apa boten pareng. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, imamnya kita semuanya, saya kira di Joglo ini semuanya mengaku madhabnya Imam Syafi'i. Nggih mboten, Bu? Nggih, termasuk kulo ya madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kok, Bu, teladan kita semuanya. Kalau Ramadan beliau 1 hari menghatamkan 2 kali, Bu. Ustazah gimana sehari 2 kali? Saya aja 2 kali sebulan mboten rampung gitu ya. Niki Imam Syafi'i sehari 2 kali, Bu. 2 kali hataman bolak-balik. Jadi kalau Ramadan boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Setiap hari monggo pareng. Sehari 2 kali kayak Imam Syafi'i boleh. Tapi kalau selain Ramadan tidak boleh, ya, kurang dari 3 hari. Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu disunahkan juga untuk menghentikan bacaan Al-Quran ketika kita sudah ngantuk berat. Oh, ibu kalau udah ngantuk banget, pakai banget ngantuknya, dah berhenti baca Al-Qurannya. Khawatir nanti ayatnya jadi tertukar-tukar. Ya, jadi kalau ibu waktunya tidur, ya tidur. Ya, waktunya ngantuk berat ya tidur sebentar. Kan orang nyupir juga nggak boleh kan, Bu, kalau ngantuk berat, Bu. Khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Sama orang membaca Al-Quran juga nggak boleh kalau ngantuk berat, mending berhenti. Khawatir nanti ayat yang dibacanya juga malah jadi merubah makna. Baik, saya carikan yang penting-penting ya, Bu. Oke, disunahkan untuk sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah menika, Bu, cirinya di Al-Qur'annya ibu-ibu ada gambar sajadah. Iya, ada gambar sajadah kecil, itu ayat sajadah. Nah, gimana caranya kalau kita ketemu sama ayat sajadah? Sujud. Ya, disunahkan untuk sujud. Jadi kalau ada imam, ya saya itu pernah loh, waktu itu diimamin di Madinah apa ya. Jadi imamnya tuh baca ayat sajadah. Ayat sajadah. Oh iya. Allahu Akbar gitu kan, habis baca surat kan langsung sujud ya, Bu ya. Yang lain pada ruku, yang paham itu ayat sajadah pada sujud. Akhirnya imamnya bangun lagi meneruskan ayatnya, yang tadi ruku bingung, loh kok bangun lagi ya. Itu dinamakan dengan ayat sajadah.
Jadi ibu-ibu besok, kalau ibu-ibu ada di Masjidil Haram, Masya Allah, saya berbaik sangkanya ibu-ibu dimudahkan Allah untuk ke sana semua. Ada di Masjid Nabawi, imamnya di pertengahan ayat baca Allahu Akbar. Ada yang sujud, ikuti sujud. Jangan ruku. Ya, berarti itu imam sedang membaca ayat sajdah. Nanti kalau habis sujud, imamnya biasanya bangun lagi, meneruskan bacaan Al-Quran yang belum selesai. Ya. Dan itu dinamakan dengan ayat sajdah. Baik. Kemudian ibu-ibu, di antara satu lagi ya. Ini dia. Di antara adab dalam membaca Al-Quran atau dalam yang berkenaan dengan Al-Quran itu sendiri, tidak diperbolehkan Al-Quran dijadikan jimat. Al-Quran ditulis di selembar kertas putih atau di kain putih, dibungkus pakai apa Bu? Pakai kain, kemudian dialirkan ke sungai, atau nun sewu ditaruh di atas pintu-pintu dijadikan sebagai jimat. Niku mboten pareng. Gusti Allah mboten seneng. Saestu bener. Jadi kadang ya Allah saya itu sedih ya, ketika masyarakat kita itu banyak menjadikan Al-Quran itu bukan untuk dibaca, tapi hanya untuk sekedar dipajang, hanya sekedar untuk dijadikan jimat, hanya sekedar memiliki keyakinan bahwa Al-Quran yang dipajang itu akan menolak bala. Padahal demi Allah, yang menolak bala, yang tidak mendatangkan bala bencana itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan manfaat kepada kita itu adalah Allah, bukan jimat-jimat yang kita buat-buat dari Al-Quran. Al-Quran terlalu hina kalau dijadikan hanya sekedar untuk menjadi jimat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari menyekutukan Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma yassirna. Allahumma inna nas'aluka an tahujja ila baitikal muharram wa rasulikal mukarram fi hadhihi sana bi ahsanil hal. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna biha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna biha min qawlin aw amal. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.